Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hadir menjadi solusi dan jalan keluar bagi umat Islam. Al-Quran hadir memberikan penerang bagi umat Islam apapun yang ingin dilakukan dalam hidup ini. Ketika Al-Quran bertemu dengan petani, Al-Quran memberikan jalan keluar hidup bagi seorang petani. Dan ketika Al-Quran berhadapan dengan pedagang, Al-Quran pun memberikan jalan tentang hidup berdagang. Dan berbicara soal dagang, dagang ini tidak selalu semakna dengan niaga jual beli. Dagang ini adalah dagang yang dimaksud bertransaksi dengan Allah. Kita penjualnya, Allah yang membelinya. Dan ketika transaksi ini, pasti insya Allah bebas dari azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan bertanya kepada hambanya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Allah bertanya, mau tidak saya tunjukkan kepada kalian niaga, bisnis, usaha yang tidak pernah merugi dan jauh dari azab Allah. Bayangkan, berdagang tidak rugi, bukan cuma tidak rugi, jauh dari azab Allah. Ada orang dagang tidak rugi, untung tawa, tapi nipu, untungnya azab Allah. Ada orang dagang banyak untungnya, harga modalnya 5 juta, dia dapat alhamdulillah 50 juta dari modal itu. Dia untung, tapi menghalalkan segala cara, dia untung di dunia, tapi dia tidak bisa lepas dari azab Allah. Tapi bisnis yang ditawarkan Allah ini sudah untung, jauh pula dari azab Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil azim. Saya tunjukkan kau niaga, jauh dari rugi, selalu beruntung, dan jauh dari azab Allah. Tentu jawaban mau. Kalau mau kata Allah, apa syaratnya? 1, tu'minuna billah. Berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Apapun bisnis kita, apapun profesi dan pekerjaan kita, landasan utamanya iman. Jadi anggota DPR yang beriman. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi broker-broker dalam menentukan hukum. Jadi pejabat-pejabat yang beriman kepada Allah, kalau dia pejabat yang beriman kepada Allah, dia tidak akan menunjuk proyek-proyek penunjukan langsung yang hanya menguntungkan golongan dan partainya. Kalau dia menjadi tentara yang beriman, bagaimana tentara yang beriman? Kita contoh Panglima Sudirman, berjuang bersama rakyat, berjuang bersama ulama. Tentara yang beriman bukan tangkapi ulama, tapi dia bekerja sama bahu-membahu dengan ulama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tentara beriman. Jadi ilmuwan yang beriman. Jadi kalau ilmuwan yang beriman, dia tidak gunakan ilmunya untuk menakut-nakuti orang bodoh, tapi ilmunya dia gunakan untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang awam. Beriman. Cuma kalau kita biasa bilang beriman, langsung kita bilang itu, kagampang itu Ustaz, nak beriman ja. Mengaku beriman gampang. Yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman, itu yang susah. Saya kasih contoh. Bapak tentu kenal dengan Panglima TNI. Para anggota POM di sini pasti tahu Panglima TNI. Begitu saya bilang, Cikalik Kenjo, sepupu kah itu Panglima TNI? Mengaku gampang. Tapi begitu ditanya Panglima, Pak Panglima, sepupu ku bede Dasat. Siapa Dasat? Barusan ku dengar namanya. Begitulah Allah. Mengaku beriman kepada Allah gampang. Saya beriman kepada Allah, kalau perlu tiap 5 waktu beriman, azan beriman, saya beriman, tapi tidak pergi sholat. Saya beriman kepada Allah. Kalau kau beriman kepada Allah, kenapa paling selalu kau terlambat sembahyang Jumat? Tidak pernah Tuhan tidak terlambat sholat Jumat. 2 itu tanda-tandanya. Paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Kalau kau beriman kepada Allah,
Kenapa kau selalu terlambat? Nah, hari Jumat saja sholatmu, apa modalmu? Kau kira ada pengurusmu nanti di akhirat? Kalau mengaku beriman kepada Allah, standar awalnya, standarnya yang real, ciri-cirinya yang nampak nyata, lihat sholatnya. Pak Pangdamin, Pamdam, kalau bapak mau lihat anggota yang baik, lihat saja sholatnya. Biar dia jago cerita agama, kalau azan tidak datang ke masjid, jangan percaya, penipu itu. Tuhannya saja dia tipu, apalagi kita. Jadi kalau bicara iman, konkret nyata orang beriman itu sholatnya baik. Mau lihat anggota DPR yang baik, lihat sholatnya. Biar dia pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, keluar dari mobilnya, dia pakai sajadahnya, tapi tidak pernah kau lihat salat jamaah di masjid. Pembohong itu pasti kalau jadi anggota dewan. Lihat saja sholatnya. Yang kedua, bisnis yang tidak pernah rugi. Jadi itu tadi dasarnya tadi, mau pedagang, mau jadi musikus, mau jadi anggota DPR, mau jadi ilmuwan, tentara, polisi, ustadz, dasarnya iman. Yang kedua, warasulihi, dan juga beriman kepada rasulnya. Ada orang beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada rasulnya, maka Islamnya tidak sempurna, bahkan tidak sah keislamannya. Sebab apa? Kita berikrar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat maknanya dua perjanjian, dua akad. Dua perjanjian itu, perjanjian pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Allah, tiada Tuhan disembah kecuali Allah. Yang kedua, Muhammad dan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mana aplikasinya? Wujud konkretnya? Kalau jadi tentara, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Mana wujud konkretnya? Sekarang sudah tidak ada Nabi. Dengar bapak-bapak tentara, kalau ada orang hafal Quran 30 juz, nah hafal artinya, tafsirnya, asbabun nusulnya, dia hafal, dia kuasai semua, tapi dia mengaku Nabi, jangan percaya. Ada orang kita lihat ulama hebat sekali, seluruh hadis dia hafal, asbabul wurudnya itu hadis, sejarahnya hadis pun dia kuasai, tapi dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Wajib kalian tidak percaya kalau dia mengaku Nabi. Kenapa? Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku ada nabi setelah Muhammad, pasti itu kesesatan. Nah, sekarang wujudnya tidak ada nabi sekarang. Bagaimana kita beriman kepada nabi? Salah satu di antaranya, kita ikuti pewarisnya nabi. Siapa pewarisnya nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Banyak sekarang adik-adik kita yang mengaku dan mengklaim komunitas hijrah namanya. 3 tahun dia maksiat, 3 tahun dia bajingan, tiba-tiba hijrah, belajar agamanya hanya melalui YouTube, dan yang dia dengar ceramah-ceramah yang menghasut, akhirnya dia memahami agama dengan penuh kebencian. Itulah pentingnya ada ulama pembimbing kita. Wujud konkretnya, kalau bisa itu HP tak ngasing, niat ngasing nomor HP ustaz di dalam. Supaya begitu kita bingung bagaimana hukumnya ini, bapak langsung bisa tanya, Ustadz bagaimana hukumnya ini. Itu perlu ada pembimbing. Kenapa perlu pembimbing? Contoh, ada anggota tentara baru dari Mabes ditugaskan pergi ke Jeneponto, tugas di Jeneponto. Kalau dia tahu jalan, ada uangnya, ada SIM STNK, lalu dia landing di Makassar, dia rental mobil, bawa mobil sendiri ke Jeneponto, dia tahu di jalan, aman. Kenapa? Dia tahu jalan, ada uangnya, ada SIM-nya, aman. Tapi kalau dia tidak tahu jalan, tidak punya SIM, lalu dia mau pergi ke Jeneponto tidak tahu jalan, landing dari Hasanuddin mau ke Jeneponto tidak tahu jalan, bawa mobil sendiri, saya khawatir tujuannya ke Jeneponto, sampainya di Palopo. Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan. Kalau bapak mau aman dalam belajar agama,
tidak tahu tafsir, tidak tahu asbabun nusul, paling aman tanya sama ulama. Bagaimana yang tentara tadi, dia tidak tahu jalan, tidak punya SIM, bagaimana dia supaya sampai dengan selamat? Dengan cara apa? Naik mobil angkutan umum, biar dia tidur sampai. Begitu pentingnya ada ulama, ada pembimbing, supaya apa? Kau tidak salah paham. Karena kalau memahami ayat sendiri tidak ada tafsir ahlinya yang bimbing, salah. Contoh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu artinya, begitu ditanya, Pak PM, kenapa tidak sembahyang? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa tidak puasa Ramadan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Salah tempat ini ayatmu, bos. Ayat ini menceritakan ketika Rasulullah mengajak kafir-kafir Quraisy waktu itu untuk masuk ke Islam, ajak-ajak terus sampai pamannya pun diajaknya, lalu tidak bisa dapat hidayah. Maka Allah sampaikan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Sekarang tidak bisa kau bilang itu ketika disuruh kau salat Jumat. Yang ketiga, bisnis yang tidak pernah rugi dan jauh dari azab Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah engkau di jalan agama Allah. Jihadnya para ulama, dakwah. Jihadnya pegawai negeri, layani masyarakat. Jihadnya tentara, jaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jihadnya tentara. Jihadnya kami kepala rumah tangga, bapak-bapak yang cari nafkah, daripada keluar rumah jalan kaki pergi jadi tukang beca, jadi tukang bentor, jadi pedagang buruh kasar. Kalau kau sholat subuh, kau keluar dari rumahmu lillahi ta'ala cari nafkah, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka kata Nabi, langkah-langkah kakimu adalah fisabilillah, jihad. Jangan selalu memaknai jihad itu adalah pedang, jihad itu adalah senjata. Kalau ini hanya ini yang kau pahami, maka jihad kita tidak dapat pahala jihad di Indonesia karena tidak ada perang. Lalu jihadnya kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lihat ada kemungkaran, ada kebatilan, kata Nabi, ada 3 caramu perangi dia. Pertama kata Nabi, kau lihat minuman ballo, kau lihat perzinahan, kau lihat pencurian. Yang pertama kau lihat koruptor. Pertama kau lakukan, kata Nabi, cegahlah dengan tanganmu. Tangan adalah simbol kekuasaan, tangan adalah simbol jabatan. Kalau kau tentara, tangan, ku tangkap kau kalau masih begitu kau. Bukan ki tentara, bukan ki polisi, bukan ki aparat. Maka kata Nabi, yang kedua caranya mencegah kebatilan itu dengan cara apa? Pabilizani, dengan lisan. Nah, ini tugasnya pendakwah. Kita juga bukan punya kekuasaan, juga tidak punya kemampuan berkhutbah atau berceramah. Maka kata Nabi yang ketiga, tegurlah dalam hatimu, tapi ketahuilah menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Sidang Jumat yang saya muliakan, inilah 3 bisnis yang ditawarkan oleh Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan yang ketiga, berjihadlah kalian di jalan agama Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Jihad itu ada 2 cara, dengan jihad amwal, dengan harta, anfus, dengan jiwa kita. Alhamdulillah, baru beberapa pekan kita tempati masjid ini. Bapak-bapak tentara tentu yang berpartisipasi pengadaan masjid ini, jabatan bapak bisa hilang, baju loreng bapak bisa lepas, pangkat jabatan itu ada POM, PM, tulis begitu bapak pensiun bapak pakai pergi pasar, nah bilang korang gila, bisa hilang. Tapi tenaga bapak, angkat semen, angkat batu, mengaci macet, itu meskipun bapak sudah tulang belulang, amalnya tetap mengalir, yang disebut amal jariah. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan dakwah ini, dengan nasihat ini, menjadi pencerah buat kita, agar kita menjadi lebih baik. Kalau selesai dakwah ini, ada perubahan, perbaikan yang kita lakukan, alhamdulillah, kita masuk dalam kategori Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah menjadi lebih baik lagi. Tapi pun nalik memakikan kate, dengar ceramah bahwa tanda orang beriman itu solat, minggu lalu, minggu depan masih terlambat jakit lagi, berarti kita itu orang yang kena sindiran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan dalam ayat berikutnya, mereka lebih hina dari binatang. Nauzubillah min zalik. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yusrun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafur.